Ya, halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue akan sharing pengalaman pas gue kerja di multinational company, di sebuah perusahaan logistik yang besar banget, yang cabangnya ada di seluruh dunia. Terus juga clue-nya perusahaan logistik ini berasal dari Jerman, teman. Yang warnanya itu dominan kuning, merah, dan hitam sesuai dengan bendera Jerman itu sendiri. Oke, teman-teman. Pertama, kenapa gue bergabung dengan multinational company ini? Pertama, karena gue dicari atau talent scouting sama headhunter, teman-teman. Jadi waktu itu ada beberapa tipe rekrutmen ya, rekrutmen dari perusahaan, rekrutmen dari perusahaan yang bisa kirim email atau dia naruh lowongan di portal job, atau juga ada outsourcing dan juga ada headhunter namanya gitu untuk rekrutmen. Nah, kebetulan di multinational company ini gua direkrut oleh headhunter. Jadi sistemnya itu dia nyari talent yang sesuai dengan requirement yang diminta dari perusahaan. Terus nanti selama proses interview ntar diarahin sama si headhunter ini gitu. Jadi nanti jadwalnya juga dibikin dari dia. Kita akan terima email dari headhunter ini, terus kita tinggal datang ke tempat sesuai jadwal, di interview sama perusahaan yang akan hire kita atau user. Habis itu setelah nanti kontraknya selesai atau si user ini menerima kita, nanti kontrak kita akan under perusahaan gitu. Jadi nggak under dari perusahaan headhunter-nya gitu. Nah, itu sedikit cerita singkat kenapa gue bisa masuk ke multinational company gitu. Nah, sekarang gue mulai mau cerita posisi apa yang gue tempatin waktu di multinational company ini gitu. Jadi di perusahaan logistik ini gue cukup menempati posisi yang paling dasar, yaitu staff retail outlet officer, teman-teman. Jadi kerjanya itu di outlet penerimaan paket ya, karena logistik. Operasionalnya mengatur semua operasional tokonya atau outletnya, mulai dari stok opnamnya, terus mulai dari melayani pelanggan, memberikan informasi kepada pelanggan terkait dengan jenis-jenis paket apa aja yang mau dikirim, termasuk packing juga, packing barangnya, bisa dokumen, bisa juga barang gitu. Terus juga nanti koordinasi dengan kurir, koordinasi dengan sales, koordinasi dengan atasan juga, terus juga mencatat pengeluaran gitu, meningkatkan penjualan gitu. Kita sebagai sales juga, jadi di sistem itu ada database customer gitu, kita bisa ngubungin customer mana yang biasanya sering ngirim sebelumnya, terus kayak jarang ngirim gitu, kita bisa follow up dia mau ngirim lagi apa enggak gitu. Nah, kurang lebih pekerjaan yang gue jalani saat itu adalah sebagai retail outlet officer yang pekerjaannya tadi gue udah jelasin gitu. Nah, di outlet itu bisa aja kalau misalnya outletnya kecil dan sepi, di lokasi yang sepi pengunjung, itu bisa sendiri. Kalau misalnya ada di outlet yang lumayan gede, itu 2 orang gitu. Nah, kerjanya juga bisa shift-shiftan gitu kalau misalnya di outlet yang gede. Terus juga kerjanya 6 untuk 1 kali libur, yang tapi nantinya gua akan ceritain nggak libur-libur banget sebenarnya gitu. Nah, benefitnya apa dan kekurangannya apa nanti akan gue ceritakan gitu. Oke, gue mulai pengen cerita dari segi tantangannya. Pertama, kalau misalnya lu baru masuk ke dunia ini sebagai retail outlet officer ya, untuk lingkungan multinasional company mungkin ntar gue jelasin. Sebagai ROO sendiri, tantangannya adalah pertama lu harus bisa semuanya sendiri. Kalau misalnya lu dapat pelatihan itu juga paling cuma seminggu, itu juga dari senior lu, jadi atau sebulan. Jadi lu pertama ditempatin di outlet inti yang gabung sama si headquarternya gitu, yang ada di lokasi dekat rumah lu atau domisili lu. Itu belajar sebulan, habis itu dilepas gitu. Nah, gue sendiri ngalamin kesulitan yang lumayan lama ya adaptasinya gitu. Mungkin sekitar 2 mingguan adaptasi untuk sistemnya, adaptasi untuk menghadapi pelanggannya gitu. Karena ada beberapa sistem yang perlu diinput sesuai dengan kebutuhan atau keinginan si customer ini sendiri. Nah, itu perlu dihafal. Nah, juga selain itu namanya kerja di paket ya, kita harus teliti banget tentang alamat dari si paketnya ini nanti dikirim kemana, alamat pengirimnya gimana, terus juga pembayarannya gimana. Karena waktu itu sistem pembayarannya ada yang cash, ada yang edisi, ada yang juga make kupon gitu, atau kayak kartu kartu pegawai gitu, itu nanti beda lagi sistemnya. Terus makingnya lagi. Nah, tantangannya itu ya sebenarnya. Terus tantangannya kalau misalnya dapat
temen se-outlet yang nggak enak atau sotoy, itu lo harus bener sabar, harus bener-bener ngalah untuk menghindari konflik, terus harus bisa menghandle semua permasalahan sendiri gitu teman-teman, kayak misalnya masalah teknis. Nah setelah sebulan dari training, nanti lo tempatin di outlet sendiri atau masih berdua tergantung dengan banyaknya customer atau enggak di lokasi outletnya itu. Kalau misalnya berdua tadi tantangannya ya, tapi kalau misalnya berdua itu untungnya pas lagi pelanggan banyak lo bisa ganti-gantian atau lagi masalah lo bisa komunikasi ke temen lo. Nah kalau misalnya sendiri permasalahannya adalah semua operasional lo yang ngecek semua, tapi untungnya biasanya kalau misalnya di outlet sendiri itu outlet yang sepi gitu. Nah permasalahannya adalah outlet sepi ini biasanya jauh dari domisili tempat tinggal lo. Bekerja sendirinya tuh termasuk stop of none, termasuk buka tutup outlet, termasuk juga bersih-bersih outlet gitu, nyapu, ngepel, terus motoin misalnya ada yang rusak, terus juga ngisi token. Waktu itu gua termasuk yang ngisi token sendiri, terus juga nanti masalah reimburse itu juga sendiri gitu. Terus kalau misalnya ada permasalahan kayak di mesin edisi, edisi itu yang mesin yang kartunya masuk itu untuk bayar lewat kartu ya, itu juga permasalahannya harus dihandle sendiri gitu. Ya begitulah kurang lebihnya kalau misalnya lu jadi RO di tempat yang sendiri gitu. Oke, keterampilan yang dipelajarin pasti keterampilan sales ya, menjual, melayani customer, terus juga belajar sistem. Lu harus belajar disiplin atau memanajemen waktu untuk menghandle customer gitu. Kalau misalnya customer ngantri, banyak yang bisa dipelajari. Ditambah lagi di multinational company ini, di perusahaan logistik yang gua masukin ini atau yang tempat gua bekerja ini, sangat apa ya, sangat care terhadap karyawannya gitu teman-teman. Jadi di setiap Sabtu Minggu itu nanti ada pelatihan-pelatihan training yang harus diikutin. Jadi kita kayak ada buku sakunya gitu, buku saku yang isinya tuh dalamnya seberapa banyak pelatihan yang kita ikutin. Itu nantinya akan menjadi pertimbangan untuk kita naik jenjang berikutnya atau pindah posisi gitu teman-teman. Yang mana ya berguna untuk skill kita di perusahaan itu. Tapi itu ya tergantung lagi apakah lu mau lama-lama di situ atau enggak gitu. Buat gue sendiri karena kerjanya itu udah dari Senin sampai Sabtu di outlet yang beberapa outlet ya Senin sampai Sabtu dan bahkan Minggu gitu karena outlet itu buka terus gitu. Kalau misalnya ada training lagi di Sabtu atau Minggu itu sebenarnya sangat sangat bikin burnout ya walaupun nggak setiap minggu gitu misalnya sebulan atau 2 bulan sekali gitu tetap aja tapi kayak udah masuk 6/1 gitu ditambah lagi ada training gua pribadi nggak bisa nerima itu gitu karena gua butuh waktu untuk keluarga karena gua ngecharge-nya ya sama keluarga gitu sementara kalau di luar sebagai introvert ya harus ketemu orang lagi terus juga ketemu staff atau teman yang nggak ngenakin itu juga jadi kendala tersendiri gitu teman-teman. Nah itu nggak enaknya. Nah benefitnya adalah multinational company itu fair untuk ngasih gaji gitu. Jadi gua waktu itu kerja di tahun 2018 yang pada saat itu UMR tuh masih di perusahaan ini gue bisa dapat 5,5 gitu. Itu belum lagi bonus dari banyaknya customer gitu. Ada insentifnya juga kalau misalnya banyak customer yang ngambil paket termahal gitu yang pada saat kita approach, pada saat mereka mau ngirim barang atau kita approach untuk ngambil paket tercepat gitu, ya itu kan pilihan ya sebenarnya kita juga ngasih taunya jujur nih mau yang cepet apa yang mau yang lama gitu. Konsekuensinya kalau misalnya mau lama akan sampai di estimasi berapa hari, tapi kalau yang cepet bisa dipastikan 1 hari, ada jaminan garansinya gitu. Ya kayak gitu-gitu tetap fair ya walaupun kita mengarahkan atau ngasih informasi bahwa yang cepat ini lebih baik tapi lebih mahal. Nah kalau misalnya si customer ini ngambil paket yang paling mahal kita dapat insentif gitu. Jadi 5,5 itu ditambah lagi sama insentifnya banyak gitu. Itu sangat fair dari segi gaji. Jadi kalau misalnya teman-teman emang orientasinya adalah itu bisa memilih karir di multinational company. Tapi kalau misalnya pilihan karirnya ingin work life balance ya untuk yang waktu itu gua rasain sih sangat kurang sekali ya karena banyak waktu kita yang diminta untuk perusahaan gitu. Jadi loyalitas kita sangat diuji di perusahaan itu gitu. Apalagi itu gue perusahaan Eropa ya, Jepang, perusahaan dari Jerman yang menurut gue cukup cukup worth it sih. Tambah lagi ada berapa momen gitu di bulan tertentu kita ada outbound-nya gitu. Mungkin untuk beberapa orang asik ya, tapi buat gue introvert outbound tuh jadi permasalahan sendiri buat gue. Kumpul di tengah banyak orang yang gue nggak kenal atau frekuensinya beda itu sangat melelahkan sekali gitu di tempat outbound itu gue pengen cepat pulang gitu. Nah kalau teman-teman punya orientasi yang menurut teman-teman outbound itu asik, bisa bisa ngincer ya, bisa ngincer perusahaan-perusahaan multinasional company gitu. Nah, kecuali perusahaan-perusahaan kayak Jepang atau Korea itu hektiknya lebih parah sih kata gue. Walaupun juga gajinya fair ya, tapi menurut gue lebih ada work life balance-nya di perusahaan Eropa gitu. Perusahaan
di sini kok studi kasusnya dari perusahaan gue, perusahaan Jerman yang bergerak di bidang logistik ini gitu. Karena ada beberapa temen gue juga yang kerja di perusahaan-perusahaan Jepang, Korea, ngerasa burnout banget gitu. Walaupun dia pas lagi outbound ya ke Jepang gitu, pas lagi outbound ya ke Korea gitu. Ada plus minusnya lah gitu. Dan di sini gue berbicara multinasional company yang gede ya, yang udah internasional, yang skalanya tuh udah jadi sponsor F1, sponsor MotoGP gitu, yang perusahaannya tuh gede banget gitu teman-teman. Oke, mungkin pelajaran yang gue ambil di lingkungan yang multinasional company ini sangat open minded, sangat terbuka banget, dan juga sangat memperhatikan kebutuhan dari si karyawannya terkait dengan skill ya, pengembangan skill sangat diperhatikan. Terus benefit yang dikasih juga cukup oke gitu, ada asuransi juga, jadi dari asuransi swasta bukan BPJS. Terus juga sistem komunikasinya ke atasan atau HR itu akan lebih didengerin, beda sama sama perusahaan di Indo yang kalau misalnya kita protes malah diancam untuk dipecat gitu ya. Di sini sangat terbuka, enak lah. Terus kebanyakan orang yang masuk ini orang-orang dari universitas top gitu. Jadi mungkin ada kebanggaan tersendiri ya buat teman-teman. Pada saat itu gue bukan lulusan S1 dari universitas top, aja swasta yang sangat-sangat marginal dan tidak terkenal gitu. Jadi ada di situ bersama dengan lulusan-lulusan kayak UGM, UI, Brawijaya, cukup membanggakan, cukup menambah kepercayaan diri gue bahwa, "Oh, gue masih bisa bersaing ya dengan lulusan yang lain," gitu. Berarti gue masih diperhitungkan gitu, itu cukup menambah kepercayaan diri gitu. Nah, mungkin teman-teman yang penasaran ya tentang kerja di multinational company itu kayak gimana, mungkin ini sedikit gambaran walaupun sangat sedikit ya, nggak menggambarkan keseluruhan dari bekerja di multinational company itu kayak gimana. Mudah-mudahan video ini cukup bermanfaat. Buat teman-teman yang ngerasa video ini bermanfaat, silahkan di-share, like, dan subscribe. Cukup sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.